Yang satu, bahwasanya yang pertama jangan hanya sekedar menjadi penonton. Karena banyak orangnya hari ini tuh mereka itu hanya sekedar menjadi penonton. Mereka menjadi penonton, melihat kesuksesan orang, melihat bagaimana keberhasilan orang. Akhirnya mereka lalu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang sudah sukses. Dan ini dikatakan Syekh Muhammad Uraifi, sesuatu yang tidak bisa kita nikmati pada kehidupan ini kalau kita sering membandingkan diri kita sama orang lain, terutama dengan kesuksesan yang telah dicapai oleh mereka. Tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton. Makanya Syekh Muhammad Uraifi itu beliau mengatakan pada saat itu ada sebuah perkara, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang pemuda yang ingin mati bunuh diri. Pemuda itu berkata dan berteriak di ujung telepon, "Syekh, gimana hukumnya mati bunuh diri?" Syekhnya tahu ini orang sudah dalam kondisi depresi. Syekhnya menjawab, "Boleh, silahkan kamu mati bunuh diri. Kamu tinggalnya di mana? Saya datangi, saya akan bantu kamu untuk mati bunuh diri." Pemuda tersebut kaget mendapatkan jawaban yang tidak pernah diduga dari seorang syekh. Lalu pemuda itu melembut dan berkata, "Syekh, saya stres, saya frustasi." Lalu dia menyebutkan alasan-alasan kenapa dia ingin mati bunuh diri. Lalu Syekh Muhammad Uraifi berkata, "Tahukah kita alasan yang dia sampaikan semuanya dari A sampai Z adalah bagaimana dia mengutuk dirinya, mencela dirinya karena tidak bisa mendapatkan keberhasilan sebagaimana teman-temannya mendapatkan keberhasilan." Syekh itu kemudian berkata di dalam buku beliau bahwasanya setiap orang kalau mereka terbiasa menjadi penonton, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mampu untuk menikmati kehidupan kalau hanya menjadi penonton. Dia tidak mau untuk mengenali dirinya sendiri, dia tidak mau untuk menggali potensi yang dia miliki, dan akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya recehan, sesuatu yang sifatnya pinggiran, karena tidak memiliki sebuah keinginan. Tidak ingin hafal Quran, tidak ingin hafal surat Al-Baqarah, tidak ingin hafal surat Al-Kahfi. Hidupnya hanya begitu-begitu aja tanpa ada kemauan, tanpa ada kesungguhan, dan selalu menyalahkan orang lain. Ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau, dia salahkan fulan, dia salahkan fulan, dia salahkan fulan, dan akhirnya ujung-ujungnya dia hanya menjadi penonton di tengah keramaian orang yang mereka membuktikan diri mereka dengan segala potensi yang dimiliki oleh mereka. Syekh Uraifi lalu kemudian berkata dalam sebuah bahasa yang saya sampaikan, jangan hanya jadi penonton. Seorang muslim itu memiliki sebuah perkara besar yang hidup di dalam hatinya. Dan Rasulullah sudah bersabda, "Innallaha yuhibbu ta'alil umur." Allah itu suka dalam perkara-perkara yang tinggi yang diinginkan oleh setiap muslim. Saya ingin menghafalkan surat Al-Baqarah, saya ingin menghafalkan surat Al-Kahfi. Itu sebuah cita-cita yang kita tidak hanya boleh untuk menjadi penonton. Banyak orang yang hanya menjadi penonton, ngelihat orang hafal Quran, dia tonton, dia lihat. Ada orang hafal surat Al-Baqarah, dia lihat, dia tonton. Tapi tidak ada satu hal yang dia lakukan dan dia kerjakan. Kita tidak akan pernah menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Kita tidak akan pernah menjadi imam bagi orang yang bertakwa kalau diri kita tidak tumbuh sifat istimewa, bahwasanya kita tidak boleh hanya menjadi sekadar biasa. Tapi kita harus memiliki cita-cita yang besar. Karena atmosfer yang dibangun oleh Allah dan Rasulnya adalah supaya setiap manusia itu memiliki optimisme di dalam kehidupan ini. Kenapa pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya itu diampuni oleh Allah? Allah pengen ngajarkan optimisme. Jadi Syekh Uraifi itu berkata, kalau jadi ayah yang kira-kira nanti dibanggakan anak. Kalau jadi anak, ya kira-kira jadi anak yang nanti orang tuanya itu bangga ketika melaporkan bagaimana mereka memiliki anak di hadapan Allah. Kalau jadi istri, jadilah istri yang dibanggakan oleh suami ataupun dibanggakan oleh anak-anaknya ketika dia menjadi ibu. Dan itu dimulai dengan pola pikir yang harus dibangun. Jangan hanya jadi makmum, tapi jadilah imam bagi orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Allah tidak pernah mengajarkan, jadikanlah kami bagi orang muttaqin itu makmum saja. Tidak. Tapi Allah menyampaikan waj'alna lil muttaqina imama, yaitu adalah jadikanlah kami itu menjadi imam bagi orang yang bertakwa.